Sodom dan Gomora. Siapa yang tidak tahu dengan kisah dari kota Sodom dan Gomora? Karena semua fakta pasti ada sejarahnya. Serangkaian penemuan arkeologis dan percobaan ilmiah telah membuktikan bahwa Lot memang pernah hidup pada masa itu di sekitar wilayah Laut Mati yang kini berada di perbatasan negara Israel dan Yordania. Laut Mati atau yang dikenal dengan Laut Asin adalah danau yang membujur di daerah antara Israel, Palestina, dan Yordania. Diketahui kaum Sodom dan Gomora bukan nama suku melainkan nama kota. Ketika itu ada 5 kota besar yang berada di wilayah tersebut, seperti Sodom, Gomora, Adma, Seboim, dan Bela yang mendiami lembah Yordan, tepatnya di tepi sungai Yordan. Berdasarkan informasi itu, arkeolog berusaha menemukan lokasi Sodom dan Gomora yang diperkirakan telah dihuni antara tahun 3500 dan 1540 sebelum Masehi. 2 lokasi itu terletak di bagian utara Laut Mati. Iya, shalom. Saya sekarang lagi berada di Hotel Grand East di Laut Mati, saudara. Jadi Laut Mati ini nih pemandangan di samping hotel saya. Laut Mati. Laut Mati adalah salah satu tempat terendah di dunia, 400 meter di bawah permukaan laut. Dan di sini kadar garamnya tinggi sekali, makanya tidak ada kehidupan. Di sini juga ada kisah Nabi Lot. Ketika di tempat Lot tinggal, Abraham berdoa bagi pertobatan. Tetapi Sodom dan Gomora tidak mau bertobat. Mereka melakukan dosa kenajisan percabulan yang begitu hebat. Lalu Tuhan murka, lalu Tuhan menghukum dengan api belerang dari langit yang turun atas Sodom dan Gomora. Dan di belakang sana itu Sodom dan Gomora, saudara. Kota yang pernah dihancurkan oleh Tuhan. Dari sini kita bisa belajar melihat bahwa ketika kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan dan kita bisa berdoa bagi bangsa kita, bagi kota kita, supaya anugerah Tuhan turun bagi kota dan bangsa kita. Tetapi jika orang mau tetap tinggal dalam dosa, percabulan, dan kenajisan, maka Tuhan akan membinasakan. Ingat, siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Abraham adalah seorang yang sangat dikasihi Tuhan, dan karena itu Tuhan memberitahukan niatnya kepada Abraham bahwa ia hendak memusnahkan semua yang ada di kota Sodom dan Gomora. Tuhan ingat akan Lot, ponakan Abraham yang tinggal di Sodom. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham bahwa aku telah mendengar keluh kesah orang tentang dosa yang ada di Sodom dan Gomora itu, dan aku akan membinasakan kota itu dalam murkaku. Lalu Abraham berkata kepada Tuhan, apakah engkau akan membinasakan juga orang benar yang ada di kota itu? Engkau adalah Tuhan yang maha adil. Jika orang benar dibinasakan bersama-sama dengan orang fasik, di manakah keadilan Tuhan? Pada waktu itu Abraham berkata kepada Tuhan, jika ada 50 orang benar di dalam kota Sodom, apakah engkau akan membinasakan kota itu? Lalu Tuhan menjawab, tidak, jika aku menemukan ada 50 orang benar. Tetapi tidak ditemukan 50 orang benar. Abraham menawar lagi kepada Tuhan, jika ada 40, tidak ditemukan, jika ada 30,
Tetapi ketika dicari 30 orang tidak ditemukan 30 orang benar di kota Sodom dan Gomora. 20 juga tidak ada, bahkan 10 tidak ada. Sehingga akhirnya Tuhan memutuskan untuk menjatuhkan kota itu dengan belerang dan api dari langit sehingga seluruh kota dan penduduknya binasa. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silahkanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuklah mereka ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah lagi," kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat, kiranya untuk lari ke sana.
Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi ke tempat itu berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Sodom dan Gomora memberikan gambaran kepada kita bahwa Dia Tuhan yang murka atas dosa-dosa. Bukankah hari-hari ini dosa itu juga terjadi di depan mata kita, bahkan di sekeliling kita? Ada orang-orang yang hidup di dalam kenajisan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, dan semua dosa kedurjanaan, dan itu menyakitkan hati Tuhan. Karena itu hari ini mari kita belajar dari kisah Sodom dan Gomora. Ketika Tuhan menjatuhkan murkanya atas kota ini, maka tidak ada satupun yang diselamatkan kecuali Lot. Dan Tuhan mengingat Lot karena iman Abraham. Mari kita menjadi orang yang benar, sehingga karena iman kita, keluarga kita boleh diselamatkan, kota kita boleh diselamatkan, bahkan bangsa kita boleh diselamatkan. Tuntunlah kami ya Tuhan di dalam segala jalan kebenaran. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.